Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk untuk yang kedua ya, untuk perlindungan anak. Ibu akan bahas materi tentang hak restitusi mungkin ya. Hak restitusi untuk korban anak ya. Tadi kan ada Ibu sampaikan ya. Dia ada undang-undang di dalam undang-undang SPPA itu ada hak restitusi, begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya nomor 35 tahun 2014 ya. Itu juga ada mengatur tentang hak restitusi ya. Dan juga ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ya. Jadi ada 3 undang-undang yang menjamin hak restitusi khususnya untuk anak, itu ada di 35 2014 untuk perlindungan anak. Kemudian ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ya tentang hak restitusi untuk korban-korban kejahatan ya. Nah, jadi apa itu hak restitusi? Bang Haji nanti bacanya kursinya kayak mana nih Bu? Jangan kayak gitu. Apa itu hak restitusi? Jadi hak restitusi itu adalah hak-hak yang diberikan kepada korban-korban kejahatan ya. Jadi seperti kompensasi juga sebenarnya itu ya, restitusi itu. Artinya dia diberikan kepada orang-orang yang menjadi korban. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada gitu hak restitusi itu. Nah, ini diberikan untuk anak-anak yang menjadi korban. Begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk pengajuan hak restitusi ini nanti dia diputus oleh hakim ya. Jadi hakim yang akan memasukkan tentang hak restitusi ini di dalam putusannya, tetapi tetap yang meminta pengajuan hak restitusi ini adalah pihak korban serta pengacara. Dan juga bisa dibantu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, jadi pengajuan hak restitusi ini sesuai dengan permohonan dari si korban. Ya, gitu juga dengan anak, kasus anak ya. Jadi biasanya hak restitusi ini diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Ya, baik dia bisa berbentuk materi, ya berbentuk uang, ya untuk ganti rugi atau biaya pengobatan atau hal-hal yang memang dirugikan, ya. Bisa juga dia berbentuk dari pendampingan psikologis, ya. Jadi apakah diperlukan pendampingan psikologis atau terapi-terapi seperti itu. Jadi itulah dua hal itu yang biasa dimohonkan dalam hal permohonan hak restitusi, ya. Nah, jadi ada beberapa kasus memang anak-anak itu diberikan hak restitusi gitu oleh hakim. Nah, jadi kalau sudah meminta pihak korban meminta hak restitusi, maka hakim dalam putusannya mengabulkan dan memasukkan itu dalam pertimbangannya, ya. Jadi si pelaku atau narapidana yang sudah divonis ini wajib memenuhi hak restitusi yang diberikan kepada korban anak sesuai dengan apa yang diputus oleh hakim gitu ya. Nah, bila tidak terpenuhi ya permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban khususnya anak kepada si narapidana, maka sanksinya itu adalah akan ditambahkan masa tahanan ya, penjara atau kurungan gitu. Jadi misalnya dari pihak korban meminta hak restitusinya misalnya sejumlah uang sekian puluh juta atau meminta biaya pengobatan atau meminta terapi atau psikologis atau ganti rugi benda ya, benda yang dirugikan gitu, dan bila si pelaku tidak bisa memenuhi permohonan restitusi oleh korban, maka dia akan ditambahkan hukuman penjara dan kurungannya seperti itu ya. Jadi memang jaminan untuk korban anak itu memang wajib diberikan gitu. Tapi adakah Bu korban-korban anak yang tidak meminta hak restitusi? Ya ada juga gitu. Kalau dia tidak mau meminta restitusi, maka hakim juga tidak akan membuat itu di dalam
putusannya. Jadi memang hak restitusi itu memang harus dimohonkan oleh pihak si korban, baru hakim memasukkannya di dalam putusannya. Bila anak-anak yang menjadi korban ini tidak memohonkan hak restitusi kepada hakim, maka hakim juga tidak akan memasukkan ganti rugi ini di dalam putusannya. Jadi semua itu tergantung dari bagaimana permohonan dari si korban anak ini gitu. Nah, tetapi untuk proses restitusi ini pihak korbannya itu anak, misalnya dengan pengacara, ya, dia juga tetap harus mengajukannya ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Bila misalnya mengurus itu adalah pengacara, ya, maka pengacara harus join atau harus berkolaborasi dengan LPSK, dan baru nanti LPSK dengan pengacara ini yang akan mengajukannya di sidang pengadilan, ya. Jadi memang prosesnya itu memang harus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena mereka juga ini prosedur, ya, prosedurnya seperti itu. Baru nanti hakim yang memberikan putusan. Tetapi memang ya namanya juga bila terjadi korban, ya, anak sebagai korban, misalnya saja pencabulan, ya, tindak pidana pencabulan, dan dia masuk sampai tahapan persidangan pengadilan, tidak ada perdamaian misalnya, ya, maka sebanyak apapun gitu ganti rugi bila sudah terjadi pelecehan seksual mungkin nggak ada guna gitu, ya, nggak ada arti, ya. Maka permohonan terbesar daripada pihak korban pasti adalah hukuman seberat-beratnya gitu kepada pelaku, ya kan. Tapi ada juga beberapa kasus yang memang mungkin mau perdamaian gitu, ya kan. Dan banyak Ibu rasa tindak pidana pencabulan terhadap anak itu tidak sampai ke tahap persidangan gitu, hanya sampai penyidikan atau sampai kejaksaan saja sudah selesai, ya. Artinya apa? Ada di situ mungkin negosiasi atau mediasi yang dilakukan oleh keluarga pelaku terhadap korban untuk perdamaian gitu, ya. Maka ya sudah gitu. Kadang memang apalagi kasus pelecehan terhadap anak, ya, sekarang marak terjadi gitu, ya. Jadi memang benar-benarlah kita sebagai orang tua mungkin, ya, atau kalian sebagai kakak, sebagai abang, ya, sebagai om, tante, atau yang kita punya keluarga, kita punya anak-anak gitu, benar-benar gitu lindungin anak-anak kita gitu, ya. Jangan sampai anak-anak ini menjadi korban, apalagi menjadi pelaku kejahatan, jangan sampai gitu. Benar-benar kita lindungi, karena kalau udah aja terjadi kejahatan, ya, atau anak-anak kita, adik-adik kita tuh menjadi korban, itu udah sia-sia aja gitu. Kasihan gitu, karena masa kecil itu bisa dia menjadi traumatik buat dia ke depannya gitu. Jadi hak restitusi apapun, ya, kalau menurut Ibu, ya, ganti rugi apapun itu nggak akan mengembalikan semuanya gitu. Ya kan, kayaknya sia-sia aja. Yang pasti itu adalah kita harus menjaga, ya, walaupun ada katanya hak restitusi, ada ganti rugi, ada bla bla bla, tetapi tetap, ya, yang namanya anak itu harus dilindungi, ya. Jangan sampai dia menjadi korban, apalagi dia menjadi pelaku kejahatan. Benar-benar protektif, benar-benar kita itu menjagalah anak-anak lingkungan kita agar tidak menjadi korban kejahatan, khususnya narkoba, ya. Pelecehan seksual, narkoba itu banyak sekali menjerat remaja. Kalau narkoba itu remaja, ya. Anak-anak ini sering penculikan, pencabulan yang Ibu lihat. Jadi benar-benar harus waspada, ya. Waspada dan hati-hati. Kenapa, Raji? Oke, mungkin itu aja dari Ibu, ya, tentang hak restitusi, ya. Intinya hak restitusi ini adalah hak ganti rugi yang diberikan kepada korban anak, dan dia dijamin di dalam Undang-Undang 11.12, kemudian Undang-Undang 35/2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga di dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor 16 tahun berapa gitu, lupa Ibu. Ya, tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, mungkin untuk pertanyaan Ibu tutup dulu, ya, karena sudah hampir jam 6 sore, ya. Ibu juga mau balik ke rumah, ya kan. Jadi kita
akan kuliah lagi nanti Sabtu depan di jam 5 sore dan jam setengah 6 ya. Jadi kita 2 kali link Zoom lagi untuk mengejar ketertinggalan perkuliahan kita. Ibu padakan aja dulu ya perkuliahan hari ini ya. Sampai jumpa Sabtu depan dan selamat weekend berakhir pekan ya. Dan kita semoga tetap sehat selalu. Ibu akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.